Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal. Az-zikru, zikir, yakunu, terkadang itu bil qalbi, bisa zikir di dalam hati, wa yakunu bil lisani, dan ada kalanya dengan lisan. Wal afdalu, sedangkan yang utama minhu dari keduanya adalah makana bil qalbi wal lisani jami'an. Minhu dari zikir tersebut adalah makana yang dilakukan bil qalbi dengan hati, wal lisani dan lisan jami'an semuanya. Kalau dimaknai bahasa Jawa kan az-zikru utawi zikir iku yakunu ono apa zikir itu bil qalbi, ono kalane ing dalam ati, wa yakunu lan ono apa zikir iku bil lisan ing dalam lisan. Wal afdalu utawi kang luwih utama minhu saking zikir makana yaiku samudayaning barang bil qalbi kang ing dalam ati, wal lisani bebarengi kalian lisan jami'an sekabehane. Nah, ngoten iki. Ini kan ndak usah pakai bahasa Jawa ya. Ya udah. Biar nasional saja. Fa'in, maka apabila iktasoro meringkas salah satu di antara kalian ala ahadihima, iktasoro meringkas seseorang ala ahadihima, salah satunya, seandainya kita menginginkan dengan lisan saja atau dengan hati saja, fal qalbu, maka utawi zikir dengan hati itu afdalu, lebih utama. Nah sekarang ini kita bahas dulu zikir hati dengan zikir lisan. Kalau zikir lisan itu sudah jelas ya, setiap kalimat thayyibah yang keluar dari lisan itu berapa zikir. Jadi setiap kalimat thayyibah yang keluar dari lisan itu disebut dengan zikir lisan. Itu ada doa panjang ya yang biasa diajarkan ini. Allahumma inna a'tadna likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin masya'allah wa likulli hammin wa ghammin masya'allah wa likulli ridha'in wa syiddatin asyukru lillah wa likulli ni'matin subhanallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli a'jubatin subhanallah wa likulli dzambin nastaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa kulli qada'in wa qadarin tawakkalna 'ala Allah, wa likulli ta'atin wa maksiatin la haula wala quwata illa billah. Nah itu biasanya kalau diwiridkan nanti akan ada pembahasannya di belakang, insyaallah kita bahas. Jadi seseorang itu biasanya minimal antara 10, 11, 12 zikir itu tadi. Nah seseorang itu kalau mengucapkan zikir, meskipun itu zikirnya hanya zikir lisan, belum sampai tembus ke dalam hati, jika wirid itu dilakukan minimal 1 kali 1 hari, setiap memulai bismillah, selesai hamdalah, kan begitu toh. Kalau ta'ajub ya masya Allah, kalau melihat sesuatu yang sifatnya itu kalau masya Allah itu lebih ke ini, lebih ke yang akil, yang ada akalnya. Makanya kan kalau lihat bocah itu kan biar tidak isobatul ain, tidak terkena penyakit ain kan, masya Allah tabarakallah, itu lebih kepada manusia ini masya Allah. Jadi kalau kepada barang-barang atau kondisi atau keindahan sesuatu itu kan subhanallah. Nah, jadi kalau wairung akil biasanya subhanallah, kalau akil pakai masya Allah. Nah terus kalau dosa ya astagfirullah, kalau lagi janji ya insya Allah, kalau pas lemah ya la haula wala quwata illa billah. Nah kalau musibah ya innalillah. Terus nanti kalau sudah ending ya tawakkalna ala Allah. Nah jadi ada Allah yang muncul dari lisan itu sudah otomatis
jenenge zikir lisan, namanya zikir lisan. Nah, orang itu kalau sudah zikir lisan sehari itu kok zikir lisannya minimal 12 kali ucapan itu kok tepat gitu, itu ghafarallahu dzunubahu walau kana kamisli zabatil bahri, diampuni dosanya meskipun dosanya itu mirip buih di lautan, tidak terhitung. Ini wiridani kan gitu, timbang jonjak janjok ae kan ganti. Oh, singgol sidik misuh, singgol sidik misuh ini kan bagus. Nah, kadang-kadang sekarang kan tapi ya mau diapa ya, seperti itulah yang paling penak gitu, nyebut asmane Gusti Allah. Makanya ada beberapa ulama itu kan kalau milih daripada ribet lah kabeh kok yo angel men ini bacaannya beda, ini bacaannya beda, mereka pakai asmaul zat saja, pakai Allah 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 gitu ya. Jadi sampai menggunakan zikir asmaul zat itu tadi dengan asma zat Allah Allah Allah, itu ada sejarahnya. Nah kan kalau orang itu ngapalkan kan ribet, mau makan ya Allah izinkan saya makan, bismillah. Bismillah kan artinya kan saya memulai makan ini dengan menyebut asma Allah kan gitu. Alhamdulillah segala puji Allah bagi Allah yang sudah memberikan makan ini. Jadi ya, kalau orang itu sudah lisannya sudah terbiasa kan biasanya ya Allah Allah. Kan orang marah itu kan indal ghadab itu kan sebenarnya kenapa kalau dibilang istighfar, istighfar, istighfar. Hakikatnya itu bukan istighfarnya itu. Kapan marah seseorang itu istighfar, dalam kalimat astagfirullah itu ada lafaz Allahnya. Sehingga hati yang didominasi haroroh, perasaan panas. Harorotun itu kan perasaan panas yang mendominasi. Lah kalau haroroh itu berarti sumbernya nafsu. Nah kalau sudah ditunggangi oleh setan, itu bukan hanya sekedar haroroh, berarti tambah was-was. Nah kalau sudah haroroh tambah was-was, nah itu bahaya. Nah, makanya kan cepat istighfar ki, istighfar. Nah, artinya apa? Cepat disebut asma Allah. Makanya kalau kita ngaji Ihya itu kan dihantam pakai kalimat Allah itu sekuat-kuatnya kan. Pas sudah sakit hati sekali, pas bunek sekali, pas stres sekali, pas marah sekali, itu langsung hantam dalam hati itu Allah gitu. Jadi hati itu penuh dengan asma Allah itu tadi. Sehingga wajilat qulubuhum wa idza tuliyat idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu loh, kalau ayatnya Al-Qur'annya itu begitu. Kapan disebut asma Allah terus kemudian hatinya menjadi tebal, hatinya menjadi mongkok gitu loh kalau kita bahasa itu ya, jadi seperti tersuntik, terinjeksi dengan kalimat tauhid. Nah gitu ya, itu namanya zikir lisan. Nah sedangkan kalau zikir hati itu bagaimana? Zikir hati kalau tekstual itu mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang diucapkan oleh lisan. Jadi yang disebut zikir hati secara bahasa itu adalah mengucapkan zikir-zikir yang diucapkan oleh lisan, seperti yang diucapkan oleh lisan. Jadi kalau kita bicara la ilaha illallah lisannya, tapi lisannya diam, hatinya bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nah tapi kalau level zikir hati yang lebih dalam itu adalah kondisi hati yang terjaga. Kondisi hati yang terjaga artinya melek gitu loh, hatinya melek. Makanya kan Kanjeng Nabi niku ketika sare, ketika tidur kan matanya tertutup, tapi hatinya kan tidak pernah tertutup kan gitu. Nah, jadi zikir hati itu adalah ketika sebuah kondisi hati yang terjaga, terus kemudian hati itu musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah. Wah ini yang agak repot. Padahal secara dalil kan ihsan, diarani ihsan itu kan lembut-lembute. Kan kulit kita itu kan ada namanya Islam, syariatnya. Jero tulang belulang yang ada di dalam tubuh kita itu namanya iman, keyakinan. Di dalam keimanan dan keislaman itu buahnya ihsan, yang bunyinya u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika seseorang itu syariatnya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, dia akan mencicipi namanya buah ihsan
Dimana kalau dia beribadah itu seolah-olah benar-benar mampu musyahadah bertemu dengan Allah. Kalau tidak mampu dia menembus dimensi seolah-olah musyahadah bertemu dengan Allah, maka dia mampu untuk merasakan kehadiran Allah. Gitu. Itu yang disebut dengan zikir hati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqillah. Nah, itu jadi level zikir hati yang tinggi itu yang seperti itu. Zikir yang mengingat Allah, benar-benar mengingat Allah, bisa jadi tanpa huruf, bisa jadi tanpa suara, bisa jadi tanpa redaksi. Intinya itu benar-benar merasakan feelingnya itu benar-benar dekat dengan Allah. Nah, niku jenenge zikir hati sing tenang. Jadi seperti itu. Nah, wae dhewe lek pamane zikir hati memaknainya pamane kesel, kita capek ngucap Waalaikumsalam. Silakan. Nah, jadi kalau kita merasa capek ketika kita sudah berzikir dengan lisan, seumpama istighfar, terus kemudian di perjalanan itu kita kehabisan erik itu ludah ya, enzim itu, terus kemudian berasa agak kering ya, berasa agak kering lisannya. Silakan guys, lanjut. Ya, sakit ya. Jadi saat itu saat habis apa namanya, kering lidahnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita melanjutkannya dengan hati yang mengucapkan itu tidak apa-apa, karena itu termasuk mafatih, kunci-kunci gitu loh. Masih di antara kunci-kunci untuk mencapai zikir yang benar-benar dengan hati itu tadi. Zikir yang benar-benar dengan hati, yang sifatnya apalagi namanya, yang tidak pakai bahasa lagi, yang tidak pakai suara lagi. Makanya ayatnya itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Pas berdiri ya ingat Allah, pas duduk ya ingat Allah. Itu pas bercanda juga ingat Allah. Itu. Jadi ngilmuni zikir itu seperti itu. Ya. Nah, terus keadaannya sekarang kalau ditanya tadi, oke, kalau kita zikir hati masih latihannya masih berupa zikir lisan yang kita apa namanya, yang kita biasakan dengan hati, itu baik enggak? Ya tetap baik, karena setiap orang hari ini kan masih dituntut untuk bekerja, masih dituntut untuk apalagi namanya bersosial, masih dituntut untuk berkomunikasi, ya banyak hal lah. Karena kita dituntut banyak hal, maka ngelatih zikirnya zikir hati saja dulu. Seumpama mengucap la ilaha illallah, seumpama mengucap subhanallah, astagfirullah, itu cukup di dalam hati. Nah, yang mulutnya kalau ngobrol ya ngobrol saja. Seumpama kita jualan ya ini jualan kita apa, seumpama silahkan dibeli. Kalau dulu itu Bayi Sepuh itu mencontohkan alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal solih. Makna solihat itu, makna bagus itu, makna solih itu redaksinya dua, benar dan pantas katanya. Sehingga seandainya ada kondektur bis, kernetnya itu, seumpama dia itu naik bis terus kemudian dia ngomongnya subhanallah, Allahu akbar, nggak masuk itu. Benar tapi tidak pantas. Maka yang pantas adalah ayo jurusan mana, Surabaya, Jakarta. Dalam hati sambil berzikir, sambil ya ayo yang mau sekolah tak antar naik bis bersama ke Surabaya, gitu loh, panjangnya itu gitu. Ayo yang mau ke majelis taklim naik bis menuju Surabaya saya antar, begitu. Jadi dia itu sebenarnya sedang dakwah. Wa amilus solihatnya itu bukan hanya makna solihatun, itu bukan hanya kebaikan saja, tapi makna soluha, menggunakan makna yang pantas. Sehingga seseorang itu yang benar-benar zikirnya bagus, itu kayak Rasulullah.
semakin pantas. Rasulullah itu ketika jualan ya pantas seperti penjual pedagang. Rasulullah itu ketika menjadi kepala keluarga ya pantas seperti kepala keluarga. Rasulullah itu ketika ngomong anak-anak kecil ya kayak Hasan Husain itu ya benar-benar totalitas, begitu juga yang lain. Jadi maksudnya meringkas antara zikir lisan dengan zikir kolbi. Kenapa zikir kolbi itu tetap lebih baik? Ya karena itu lebih fleksibel. Nah, jadi lisan kita kalau waktunya jualan, waktunya prospek ya kita tetap prospek kan gitu. Pak, ini begini kan gitu. Nah, kalau kita menjual produk. Salah nanti kalau jual produk sebentar insyaallah subhanallah, nah itu salah. Enggak tepat kan. Nanti takut duluan enggak jadi beli. Nah, itu ya. Makanya Rasulullah itu luas biar transaksinya dengan non muslim tetap closing. Nah, gitu. Nah, ini ya. Jadi zikir hati, zikir lisan kita sudah pahami bersama. Zikir hati dan zikir lisan itu tidak mengganggu pekerjaan. Semakin baik zikirnya, pekerjaannya semakin baik. Semakin baik zikir hatinya, dia akan semakin sosialnya semakin baik, komunikasinya semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian layam bagi tidak baik ayat ruka apabila seseorang itu meninggalkan adzikro zikir bilisani dengan lisan mal qalbi dengan hati khaufan karena dia khawatir min ayyadunna birriya daripada apabila dia takut seumpama dikatakan riya. Zikir itu tidak boleh berhenti sekalipun orang itu bilang biasanya sholat juga langsung pulang, ini sholat kok lama, panjang zikirnya. Nah, itu setan itu yang bilang begitu itu alladzi waswisu fi sudurin nas kan minal jinnati dan wannas kan, dari golongan jin dan manusia. Dengaren ya wis budal nang masjid. Nah, janur gunung. Nah, itu kalau bahasa Jawanya begitu, tumben jam segini sudah berangkat ke masjid. Biasanya datangnya waktu qomat, kok jam segini sudah pergi ke masjid. Kenapa? Ada masalah kah? Nah, kadang-kadang orang itu ya begitu. Biarkan saja orang pergi ke masjid ya biar gitu aja. Kalau lagi dia malas ya doakan saja. Ini itu saja. Nah, sama kayak kita dalam kondisi begitu. Pas rajin ke masjid ya rajin saja. Kalau tidak rajin ya agak dipaksa rajin saja. Kalau memang ngantuk ya mau diapa kan gitu. Tapi ada baiknya jangan sampai kondisi ngantuknya kita, lemesnya kita itu karena ucapan orang lain. Obatnya susah itu. Kan kemarin itu ibrohnya kan 2 orang ayah dan anak yang membawa keledai, itu saja ibrohnya. Nah, karena yang bisa melihat pandangan nadratul rahmah itu ya hanya orang alim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, itu yang bisa bersaksi mensaksikan bahwa Allah itu Maha Esa, itu satu ya hanya Allah. Annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Wal malaikatu, yang ketiga baru wa ulul ilmi. Yang bisa nadroh, yang bisa musyahadah, yang bisa melihat secara hakikat itu hanya ulul ilmi. Kalau tidak ulul ilmi berarti awam. Kalau awam ya lain-lain memang mulutnya gitu. Komentarnya itu semuanya aneh-aneh, semua dikomentari. Nah, beda dengan ulul ilmi. Kok Imam bin Gusti. Nah, seperti itu ya. Ya. Bal yadhkuru bihima jami'an. Bal yadhkuru, tetapi tetaplah berzikir bihima dengan lisan dan hati seperti biasanya, jami'an semuanya. Wa yaqsidu, dan hendaknya dia hanya bertujuan bi dengan zikir tersebut wajah Allah Ta'ala, wajahnya Allah Ta'ala. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz, kita ini kan namanya orang ya dulu-dulu itu biasanya mengumpat, biasanya itu jarang-jarang mengucap Masya Allah, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ini kalau zikir tidak tepat, biasanya harusnya Subhanallah bilangnya Masya Allah, atau sebaliknya, atau pokoknya begitu. Itu bagaimana? Apakah kita harus berhenti
belajar dulu, ndak, tabrak saja sambil belajar. Ya, kalau keliru, tugasnya orang keliru itu bukan menertawakan. Kalau lihat orang keliru yang lain keliru, itu bukan ditertawakan, tapi ditegur. Makanya ayatnya itu kan watawasau bil haqqi. Pertama itu bil haqqi, bukan bisobr dulu. Watawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam hal yang baik, yang benar, bukan ditertawakan. Melihat orang salah ditertawakan. Ada imam, kebetulan kita alim di belakang, imamnya salah, malah ditertawakan. Itu menandakan awam, bisa jadi tahta awam. Kalau ulul ilmi tidak begitu. Ulul ilmi itu ditegur gitu. Makanya kalau seumpama perang di medsos itu ya mungkin wallahu a'lam bagaimana. Kecuali kalau dialog, ya kalau dialog dan sebagainya ya seperti itu. Ya jadi sebenarnya kan kalaupun kita tidak debat mereka, itu kata Rasulullah kan begitu. Kalau kita melihat sejarah tentang Sulh Hudaybiyah, itu kan permintaan orang kafir dikabulkan semua kan sama Rasulullah. Jadi gencatan senjata perjanjian Hudaybiyah itu kesannya merugikan orang Islam. Satu, orang kafir bilang, orang Mekah kan bilang bahwa kalau ada orang Mekah masuk Islam harus dikembalikan selama perjanjian berlaku selama 3 tahun itu. Tapi kalau ada orang Madinah mau kembali ke kafir, mau kembali ikut Mekah, harus diterima, harus boleh, karena memang asalnya kafir kan begitu. Luar biasa. Nah, Rasulullah begitu. Ya sudah. Terus Muhammad, kamu dalam perjanjian ini minta apa? Saya minta biarkan semuanya berdiskusi tentang Islam. Makanya dalam ayat itu qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu sudah jelas. Jadi sudah jelas sekali yang mendapat petunjuk, sehingga Fathu Makkah itu kan tidak terlalu berat. Orang itu kan lewat diskusi secara ilmiah. Lah kalau perang mau diskusi bagaimana? Kalau ribut baku tinju kan tidak bisa diskusi. Nah, seseorang itu kalau sudah istilahnya sudah dalam kondisi tenang begini, itu ngaji enak. Jadi orang Mekah itu diskusi tentang Islam, padahal mereka belum memeluk Islam. Saat Fathu Mekah, ternyata ajaran Islam itu lebih benar. Bukan lebih benar, artinya lebih logis dibanding ajaran-ajaran abadatul awthan, menyembah berhala. Ya sudah, berarti jelas seperti itu. Itulah ya. Jadi kebijaksanaan dalam bersikap itu diantaranya seperti itu. Ahli zikir itu tarkul jidal. Zikir itu biar enak harus meninggalkan perdebatan, sekalipun kita menang. Ya. Jadi bukan zamannya lagi berdebat itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Itu sudah jelas itu ayatnya. Jadi, debat gare luwe itu bikin lapar saja ya. Jadi diantaranya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi lillahi ta'ala ya. Waqad qadimna anil Fudail rahimahullahu. Waqad qadimna, dan telah kita jelaskan di depan, anil Fudail, dari Syekh Fudail rahimahullahu, anna tarkul amal li ajlin nasiriyaun, bahwa meninggalkan amal yang biasanya kita amalkan, wirid yang kita biasakan, gara-gara ada tamu, gara-gara ada teman datang, itu riya. Ya. Jadi kalau waktunya zikir, ya zikir saja. Ya, jadi kalau waktunya sholat, ya sholat saja. Biasanya jamaah, ya jamaah saja. Itu saja. Ustadz tidak enak ditinggal. Ya, itu manusiawinya kan begitu. Tapi kan sudah ngaji kan sekarang, latihan lah ya. Nah, nyun ngapunten nih kalau tilar sekedap. Lalu melipir, nonton melipir, biyalah ceritanya. Nah, pokoknya. Jadi kalau biasanya kalau kita tidak enak kan melipir. Saya biasanya kan melipir. Jadi seperti itu caranya untuk mengakali kan begitu. Nah, terus walau
eh walau fatahal insanu alaihi babun baba mulahadatin nas, walau futiha, dan seandainya dibuka al insanu seorang manusia alaihi padanya babun satu pintu mulahadatin nas, dari penglihatannya manusia. Nah, seandainya meskipun hatinya itu terbuka, gitu ya, terbuka bahwa dia merasa bahwa tamunya itu atau temannya itu merasa tidak nyaman dengan kebiasaannya yang terus kemudian meninggalkan temannya itu tadi. Jadi gara-gara mau jamaah terus kemudian maaf ya saya sholat dulu. Itu sebenarnya kan dia bisa melihat bahwa teman-temannya itu hatinya tidak nyaman. Biar tidak nyaman, lama-lama terbiasa kan. Dulu kan seandainya orang-orang yang merokok itu loh, dulu kan tidak nyaman lihat orang rokok kan. Tidak ada loh anak kecil tidak suka merokok, itu tidak ada. Dia terlalu sering dekat dengan orang merokok, akhirnya mencoba, akhirnya terkena rokoknya. Tidak ada anak kecil itu, bayi itu secara naluri dia tidak akan suka dengan orang merokok, tidak suka. Yuladu alal fitrah, fitrahnya masih suci. Fa'amma abawahu, bapaknya kasih contoh dia. Ini lama-lama kan jadi nanti lama-lama itu seperti itu. Nah, seperti itu juga ngilatnya juga begitu, mengobatinya juga begitu. Kita sudah terbiasa ngumpul ngerokok bareng-bareng kan gitu, terus kemudian biasanya rokoknya biasanya kretek, kita ganti filter, itu saja sudah loh, nggak biasa ya kamu minum pakai filter turun, ganti yang putih, yang mil. Loh, kemarin filter, sekarang turun mil. Nah, kan gitu. Loh, kok sekarang tidak merokok? Seperti itu. Nyilatnya itu sama. Jadi cara mengobatinya itu hanya perlu dibalik. Ya, seperti dulu ketika kita tidak nyaman berteman dengan mereka dan akhirnya menjadi nyaman dan menjadi biasa, maka cara mengobatinya riya itu tadi loh ya, biar kita tetap bisa istiqomah dalam zikir lisan maupun zikir hati itu tadi, dengan cara meskipun tidak nyaman kita harus memaksakan diri, berani memaksakan diri. Wal ihtirazu min tatruki dununihim al-batilah la nasuddu alaihi aktsaru abwabil khair wa dhiya'u ala nafsihi syai'an adiman min muhimmatid din wa laisa hadza tariqatul arifin. Wal ihtirazu, dan menjaga diri, min tatruki dununihim, dari mengikuti prasangka-prasangka mereka al-batilati yang batil, la nasuddu alaihi aktsaru abwabil khairi, itu tidak bisa menutupi kepada mereka pintu kebanyakan pintu-pintu kebaikan. Artinya begini, nah sekalipun engkau tidak menuruti keinginan mereka itu tadi, sekalipun tidak menuruti, lama-lama kan hatinya tidak nyaman nih. Nah saat tidak nyaman, dia lama-lama akan merenung, oh iya ya, ini kenapa ya Pak Haji kok sudah diajak bercanda berlebihan sudah tidak mau. Oh, nah kemudian ini loh yang dimaksud, meskipun hari ini dia menolak, lama-lama kita bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Itulah yang disebut dengan dakwah bil hikmah. Tidak didakwai langsung, tapi langsung kita contohkan tindakan kan gitu. Kadang-kadang kan ngajak sholat itu kan baik, tapi kadang-kadang orang diajak sholat kan tersinggung. Nah, kadang-kadang kan begitu. Nah, tapi kalau kita tiba-tiba tapi saya izin geser dulu ke sebelah kan gitu. Ke sebelah apa maksudnya sebelah? Ke masjid dia. Nah, kita ini ngobrol-ngobrol. Wah, dia ke masjid lagi. Wah, lama-lama akan ikut. Tidak ada perlu perdebatan di situ. Nah, ini ya. Jadi menjaga hati mereka. Jadi dengan kita mengabaikan hati mereka yang seperti itu tadi, sebenarnya kita sedang mengetuk pintu-pintu dakwah, ya, pintu-pintu dakwah, pintu kebaikan kepada orang lain tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadiya'u ala nafsi syai'an aziman. Nah, kalau seseorang itu terus kemudian dia lebih mengalahkan, ini hanya barang sunnah, zikir ini juga barang sunnah, menyapa teman-teman, ngobrol dengan teman-teman itu juga baik, lebih baik saya ngobrol dulu lah. Nah, menurut Imam Nawawi, ketika seseorang itu sudah geser dari wirid kebiasaannya, maka wadiyaun ala nafsih, dia itu akan menyia-nyiakan kebiasaannya yang sudah baik, keistiqomahnya. Syai'an aziman, sesuatu yang besar, geser istiqomahnya. Itu ya, min muhimmatid dini, dari hal-hal yang sangat penting dalam agama. Walaisa hadza thariqatul arifin, dan ini bukan jalannya orang-orang yang al-arif billah, mengenal Allah. Jadi orang arifin, orang makrifat itu artinya orang mengenal Allah, bukan orang yang bisa menembus alam gaib. Lihat orang tidak pakai baju, nah itu bukan itu. Nah, orang makrifat itu adalah orang yang mengenal Allah. Ya, jadi caranya begitu. Ya, ditemui dulu sebentar kalau ada tamu. Maaf, saya ada rutinan, mohon ditunggu, atau mungkin keperluannya apa. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu perasaan, saya minta maaf, kan begitu. Nah, itu tata cara untuk menjaga keistiqomahan. Karena kapan suluk tanpa istiqomah itu hancur. Ini kemarin kalau di Bulughul Maram itu kan kita membahas tentang masalah nida, kan, undangan. Dakwah niku undangan, termasuk undangan walimah. Undangan walimah itu kalau kita terbiasa puasa, lebih baik makan atau tidak? Ya lebih baik kalau menurut Ibnu Hajar tetap puasa, karena kapan terputus puasanya itu nanti berat lagi naiknya. Undangannya pas undangan datang saja, tapi kalau tidak bisa makan tidak apa-apa, yang penting datang dan mendoakan gitu. Lah terus Ustadz, kalau kita seumpama mau berbuka terus kemudian tidak puasa lah, mumpung ada undangan ya kita makan saja, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apanya kenapa? Karena ya memuliakan undangan itu tadi, dan kita bisa makan dari makanan yang dihidangkan, itu juga suatu keberkahan, dan kita menghormat atas undangan tersebut, membahagiakan orang yang mengundang, itu baik. Tapi ada konsekuensi, kan? Makanya kan dikatakan manusia itu kan makana hasanatuhu sayyi'atan. Al insanu itu mangkana hasanatuhu sayyi'atan. Yang dikatakan manusia itu adalah orang yang kalau berbuat baik itu pasti ada kurangnya. Fa kaifa la takunu masawihi masawiya, itu kan kalau lanjutannya kan begitu. Terus bagaimana kalau dia sedang berbuat buruk? Ini pasti buruk sekali, orang baiknya aja ada kurangnya. Gitu tadi. Coba kita itu kapan mengamalkan satu sunnah, kan sebenarnya meninggalkan sunnah yang lain toh. Contohnya yang dia seumpama sunnah, ahli sunnah silaturahmi. Yang ahli sunnah silaturahmi pasti akan tertinggal sunnah zikir dan sunnah i'tikaf. Orang i'tikaf tidak mungkin silaturahmi. Nah, orang yang ahli zikir, yang ahli i'tikaf, silaturahminya pasti kurang, karena dia lebih banyak di masjid. Nah, itu tadi. Orang yang sunnah mengajar, itu sunnah khirofahnya, sunnah bekerjanya, itu ya kurang. Lihat itu, makanya orang-orang mengajar rata-rata kan pemalas. Ya tidak semuanya, kan begitu. Terus kemudian dia akan mengandalkan dari pembelajarannya itu mendapatkan uang, padahal Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, bukan hanya dari lewat keilmuannya saja. Kalau memang Rasulullah itu komersil, kan hak paten Al-Quran dan hadis itu kan yang punya Rasulullah. Iya tak? Berarti kan tidak mungkin cucu-cucunya Rasulullah itu sampai fakir-fakir, itu ya tidak mungkin. Quran itu berapa eksemplar? Seumpama royaltinya itu diambil semua sama Rasulullah, hak patennya punyanya Rasulullah, ya anak cucunya kaya raya. Belum hadis-hadisnya kan. Kita ini baru bikin
bikin apa namanya, ya satu buku atau ceramah satu kali tidak dikasih amplop, marah-marah. Mental tempe itu ya. Jadi kalau kita berbicara kembali lagi, ini kan disiplinnya zikir, tentang zikir. Jadi kalau memang ahli zikir, ahli puasa, kalau ada kondisi yang arid, sesuatu yang datang yang tiba-tiba, jangan dilewatkan. Puasanya tetap jalan, zikirnya tetap jalan. Caranya kan bisa diakali kan. Ya jadi kalau datang ya tetap salaman, terus mengembalikan undangan disimpan di kotak undangannya, terus kemudian ya pura-pura lewat di tempat makanan, terus kemudian lurus keluar gitu saja kan. Bisa kok ya. Walimah paling bagus itu kan malam kan. Malam yang bebas. Ini yang gak wirid malah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sahihail Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadhil ayah. Turunnya ayat ini, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Surat Al-Isra ini ayat 11. Wala tajhar bi sholatika, janganlah engkau, wala tajhar, dan janganlah engkau terlalu keras bi sholatika, dengan bacaan sholatmu. Wala tukhafit biha, tetapi jangan terlalu pelan. Lihat audiensnya, jika memang apa namanya audiensnya pas tidak pakai mic, contohnya loh ya, contoh tekstualnya, jika tidak menggunakan mikrofon, kemudian jamaahnya agak banyak, ya diperkeras sedikit suaranya. Kalau seumpama jamaahnya itu ya sekitar 5-6, ya cukup dengan bahasa dengan suara yang biasa saja. Makanya diantaranya itu kan kalau sholat kemudian masih pakai mikrofon, itu ada yang memakruhkan, para ulama ganggu ya. Jadi masjid yang sholat pakai mikrofon itu ada yang memakruhkan. Kalau tidak, itu masyru'nya, disyariatkan. Itu pun kan hanya masyru', tidak diwajibkan. Azan itu loh ya. Hanya kalau azan itu sangat disyariatkan untuk dikumandangkan dengan keras-keras. Tapi kalau dalam bacaan sholat, itu kalau di sini wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, itu hendaknya dia secukupnya jamaahnya kedengaran, bukan yang di luar. Karena itu nanti akan ganggu imamnya, juga ganggu yang di luar. Imam itu terganggu keimanannya ketika dia ngimami dengan mikrofon dan tidak dengan mikrofon. Iya. Iya. Jadi semangatnya berbeda. Ya meskipun kita juga bersyukur kan, artinya kalau di sini sebenarnya bisa monitor, oh baru adzan. Terus oh itu qomat, oh bacaannya baru Fatihah. Nah kadang-kadang itu juga keuntungan juga buat kita sebenarnya. Tapi kan tidak semuanya seperti kita di situ tadi. Nah, ini kalau sholat itu dengan bacaan yang sedang-sedang saja. Ya. Nah terus itu ada keterangan fit doa, begitu juga dalam hal doa. Dalam hal doa itu hendaknya tidak terlalu kenceng, juga tidak terlalu lembek suaranya. Itu ya, jadi dalam hal berdoa dan dalam hal sholat. Makanya ukuran sholat, bacaan dalam sholat itu seberapa sih dikatakan bacaan sirri, kayak sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar itu kalau jadi imam atau jadi makmum ukurannya seberapa sih? Ukurannya kupingnya mendengar, kupingnya masing-masing ini mendengar ukurannya, bukan kupingnya tetangga. Giliran suluh apalagi namanya kerasnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah. Tapi ya biarlah kan, dia keras juga baik, daripada keras dia mengumpatnya kan, mending keras begitunya kan gitu. Ganggu temannya Ustaz, yang ganggu temannya tidak apa-apa lah, yang penting masih ada ininya. Ya, kita masih satu fasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ilam, ketahuilah anna fadilat dzikri, bahwa sesungguhnya keutamaan berzikir ghairoman munhasiratun, tidak hanya terringkas fit tasbihi, tidak hanya ghairomun hasiratun,
tidak terbatas fit tasbih dalam tasbih subhanallah, wa tahlil dan tahlil, wa tahmid dan tahmid, wa takbir dan takbir, wa nahwiha. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirullah ta'ala. Bal kullu amilin, tetapi setiap orang yang mengerjakan sesuatu, termasuk kondektur yang kita bahas tadi, lillahi karena Allah, dia lillahi ta'ala, dalam mengerjakan tersebut dia dalam kondisi ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian dalam pekerjaannya bita'atin, dijalani dengan ketaatan, jadi kondektur menutup aurat kan gitu, sekalipun batal kan, kadang-kadang terima uang dari perempuan atau bagaimana, tapi dia menutup auratnya, dia tidak bermaksiat dan sebagainya, fahuwa dzakirun, maka dia itu disebut orang yang berzikir lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Makanya kalau kita di kantor, syaratnya itu satu, yang pertama menutup aurat, penting itu. Ini ada amalan ringan tapi berat dilakukan. Di dalam bab At-Imah itu, kalau di kitab Ihya itu, hendaknya seseorang itu kalau mau cepat kaya, kalau makan itu satu, wudu dulu, berwudu dulu, terus pakai pakaian yang menutup aurat, berzikir kepada Allah, itu sudah pasti. Nah, dan setelahnya berwudu lagi untuk bersiwak itu tadi. Itu kalau mau makanannya berkah, hidupnya kaya, katanya begitu. Saya itu berkali-kali mengamalkan, tapi mungkin sehari, 2 hari, 3 hari bisa, nanti beberapa kali ya susah lagi gitu ya, bengkok lagi gitu. Ya amalan ringan tapi berat, susah diamalkan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita melihat di dalam Ta'limul Muta'alim itu kan begitu. Kalau kau pengen makan, makananmu itu makananmu berkah dan dijamin cukup rezekimu, jangan pindah-pindah makan itu. Selain mengamalkan yang tadi, jangan pindah-pindah. Meja makannya di mana, di situ makan. Jangan pindah-pindah. Kadang-kadang masuk kamar, di dalam kamar makan. Kadang-kadang, terutama makan di kamar itu turisul fakro, itu mendatangkan kefakiran. Hanya pemalas yang makan di kamar itu. Hanya memperbaiki ekonomi itu kadang-kadang aneh-aneh kan. Kitab-kitab kuno itu cara memperbaiki ekonomi itu aneh-aneh. Iya. Ya, seperti itu lagi. Nah, masih ada lagi. Itu kalau mau dibuka pintu rezeki, diantaranya salah satu lagi itu ulama ada tajribah ya, istilahnya ini kan mujarobatnya seperti itu. Habis makan wudu terus sholat 2 rakaat. Ada lagi yang pakai habis makan jangan duduk tapi melangkahkan kaki minimal sampai 50 sampai 100 langkah. Nah itu makanannya berkah dan dia dijamin tidak fakir itu. Ya, jadi habis makan terus berdiri melangkahkan kaki ya sembari zikir ya boleh kan, sekitar 50 sampai 100 langkah. Itu metabolisme tubuh itu bagus. Ya, jadi nah itu jadi kalau pengen awet mesin maidahnya, mesin pelumasnya diantaranya seperti itu. Nah ini tadi ya, makanya orang mukmin itu dia melakukan apapun dalam sehari-hari, yang penting pertama lillahi ta'ala, yang kedua bukan maksiat. Makanya ngopi itu masih termasuk zikir itu. Iya, karena dia dalam kondisi taat, tidak maksiat. Seandainya dia tidak ngopi, seumpama pergi ke salah satu tempat, di situ ada maksiatnya, bahaya itu. Makanya ada statement ulama yang mengatakan naumus shaimi ibadah. Itu bukan hadis itu. Itu statementnya ulama. Tidurnya orang puasa yang tidak bisa melihat paha, tidak bisa melihat hal-hal yang maksiat, tidak bisa mendengarkan orang-orang ghibah, itu ibadah. Seperti itu tadi. Itu hakikatnya orang itu berzikir kepada Allah, sehingga tidur kita itu adalah yang menghentikan kita dari kemaksiatan. Makanya kalau doa panjangnya Rasulullah, waj'alil lana waj'alil hayata
lana ziyadatan fi kulli khair waj'alil lana mautan lana rahatan min kulli syarr, kan begitu. Jadi kalau masih ada nafas, masih ada mata terbuka, ya Allah, ya Allah, jadikan mata dan nafasku ini tambahan kebaikan untukku. Dan jika tidak ada kebaikan itu terus kemudian engkau matikan aku, artinya tertidur, atau engkau jadikan aku memang benar-benar mati, itu memang istirahat saya dari perbuatan maksiat. Makanya tidur itu niatnya jadi ibadah, sekalipun dia tidak tahajud, kan begitu. Nanti ada pembahasannya. Nah, daripada dia tidak tahajud, dia melek tapi tidak tahajud, terus kemudian nonton yang tidak, ngobrol yang tidak, ghibah yang tidak, itu lebih berbahaya. Mending tidur. Nah, itu ya, jadi aman. Nah iya, nonton sekarang kan lagi voli perempuan itu kan, pahanya di kemana-mana. Wah, baru timpinya sekarang kan ada yang 65 inci. Nah, sudah begitu masih ngeyel. Kenapa? Besok kalau dipakai sholat subuh berjamaah hilang itu dosa, Ustaz. Lele. Luar biasa saya bilang. Itu kalau pakai nah, besok kalau dipakai baca Al-Quran banyak-banyak itu bisa melebur dosa itu, Ustaz. Nah, itu yang jadi masalah, yang enteng-entengnya itu, tahawunnya itu. Bukan masalah dosanya, tapi meremehkannya itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kadza begitulah qalahu Sa'id bin Jubairin, dikatakan oleh Syekh Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Wa qala Atha, dan berkata Atha rahimahullah, majalisudz dzikri hiya majalisul halali wal haram. Majalisudz dzikri, majelis zikir itu adalah majelis yang membahas tentang halal dan haram, atau majelis-majelis yang di dalamnya itu yang membahas hal-hal yang halal, ngomong yang halal, ya, bahas tentang proyek-proyek yang baik, perkembangan ekonomi, perkembangan pertumbuhan kehidupan, kemanfaatan kepada sesama dan sebagainya. Itu termasuk majalisudz dzikr. Yang penting kuncinya lillahi ta'ala dan tidak ada maksiat di dalamnya. Nah, itu tadi dah. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasuma wa tankiha wa tatluqa wa tahujja wa asbaha hadza. Kaifa, begitu juga seperti tashtari, engkau membeli, wa tabi'a, dan engkau menjual, wa tusalli, dan engkau sholat, wa tasuma, dan engkau puasa, wa tankiha, kemudian engkau menikah, wa tatluqa, kemudian engkau artinya berpisah, wa tahujja, dan engkau berhaji, wa asbahadza, dan semisalnya, semuanya itu dalam kondisi zikir. Bahkan tolak loh ini dibahas masih zikir. Kok bisa zikir? Mediasinya ya. Kan kalau orang menikah itu kan ribet Pak Ji, ngurus surat-suratnya. Cerai itu lebih ribet. Berapa kali mediasi? Minimal 3 kali mediasi. Sidangnya panjang. Apalagi kalau khulu yang menggugat yang perempuan, dia kan harus mengembalikan mahar, harus memberikan uang sekian kepada suaminya agar dia diceraikan. Kalau suaminya tidak salah kan dia harus mengembalikan itu. Nah, kecuali kalau suaminya salah, tidak memberi nafkah, meninggalkan dia, melakukan hal-hal yang fasik, dia tidak beribadah kepada Allah, nah itu lain cerita. Nah, itu khuluknya itu akan disahkan oleh hakim itu. Karena apa? Karena ada kedurhakaan yang dilakukan oleh suaminya. Tapi kalau tidak ada, seumpama suaminya jadi jelek. Nah, kalau suaminya jadi jelek itu bukan berarti ini ya, kan di Bulughul Maram kan bab tolak kan, kita ngajinya masih di tolak. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.